Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya. Kita hadir di majelis ini untuk sama-sama mengaji. Mudah-mudahan rahmat Allah meliputi, malaikat mengelilingi, dan di akhir perjumpaan kita diampuni. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang kita menisbatkan diri kepadanya, yaitu sebagai ahlus sunnah wal jamaah, yaitu ahlus sunnah, jadi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian wal jamaah, yaitu jamaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka yang bila diberitahu mereka mengikuti dan meyakini, dan bila diperintah mereka menaati dan mengikuti, dan bila dilarang mereka menjauhi dan menghindari. Bukan ahlus sunnah yang bila diberitahu diajak makan tahu, yang diberitahu tidak mau tahu, diperintah lain yang disuruh, lain yang dibuat, dilarang cari-cari modus alasan untuk melanggar. Tapi itu ahli sunnah asli, itu ahli sunnah asli. Nah, kita berharap seperti para sahabat, bila diberitahu mereka langsung menerima, walaupun mereka belum sempat memikirkannya, karena bagi mereka yang penting benar dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau diperintahkan langsung mereka kerjakan, kecuali ketika mereka tidak sanggup, nggak bisa, baru bertanya bagaimana solusinya. Maka Nabi katakan, atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan perintah sesuai dengan kesanggupan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, melanjutkan masih dalam bab al-istimsak bil kitab wa sunnah, masih dalam pembahasan hajru man aradas sunnah, yaitu menjauhi, menghajar orang-orang yang menentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu menjauhi mereka karena kita takut terkena fitnahnya. Kemarin Syekh membawakan riwayat dari Abdullah bin Hasan al-Hasanjani. Dia mengatakan, saya pernah berada di Mesir
Lalu saya melihat seorang qadhi di dalam Masjid Al-Jami', masjid besar. Wa ana mimrad, saya sedang sakit keras. Fasami'tul qadhi yaqul, saya mendengar sang qadhi itu berbicara, masakin ashabul hadis. Ini kalimat, ya, kalimat diungkapkan bukan miskin tak punya uang, tapi enggak, maksudnya masakin, orang-orang yang tak tahu apa-apa. Ya, kalau bahasa sekarang tahu ilmu rijal aja tahunya. Nah, jadi enggak tahu yang lain-lain, menghafal nama orang aja, sanad. Jadi masakin, mereka enggak ahli fikih. Jadi ashabul hadis masakin, orang-orang yang enggak paham, hanya membawa berita tapi enggak paham. La yuhsinun al-fiqh, mereka tidak ahli fikih. Pernah tuan dengar ya? Sering ya? Mereka bukan ahli fikih. Ya, tidak ada sikul Madinah ada. Ada. Jadi orang-orang yang belajar hadis dianggap tidak paham fikih. Cuma hebatnya yang belajar fikih langsung paham hadis. Masya Allah, hebat betul ya. Jadi yang belajar hadis tidak paham fikih, yang paham fikih ahli hadis, ahli tafsir, ahli bahasa. Tak apa timbangannya, wallahu a'lam. Jadi mereka katakan la yuhsinul fiqh, fahabautu ilaihi, mendengar itu karena beliau ini ahli hadis. Awak sabui doang terpaksa. Akhirnya fahabautu ilaihi, saya merangkak kepadanya karena dia sakit keras ini. Jadi tidak sanggup berjalan, akhirnya merangkak ke majlis qadhi tadi. Faqultu lahu, lalu saya katakan kepadanya, ikhtalafa ashabun nabi fi jirahati rijali wan nisa. Para sahabat berbeda pendapat dalam masalah luka yang terjadi pada kaum laki-laki dan kaum perempuan. Babi Aisyah qala Ali bin Abi Thalib, menurutmu apa pendapat Abu Talib? Wa ayyushayn qala Zaid bin Thabit, bagaimana pula pendapat Zaid bin Thabit? Wa ayyushayn qala Abdullah bin Mas'ud, dan apa pula pendapat Abdullah bin Mas'ud? Dia sengaja menyebut para fuqaha sahabat. Ini adalah para fuqaha sahabat, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, dan Ali bin Abi Talib. Ini induk fuqaha di kalangan sahabat. Dia kan bilang tadi ahli hadis tidak paham fikih. Nah sekarang katanya ke qadhi, bagaimana hukumnya? Karena dia qadhi tentu masalah apa? Masalah luka, masalah melukai. Karena kalau seandainya tentu masih ingat, kalau jari kelingking dilukai, apa diatnya? Jari manis, iya manis nih ya. Coba. Jari manis ya. Kenapa disebut jari manis? Wih. Antum mumtaz ya. Nanti makan malam gitu ya. Nah. Jadi karena cincin diletak di situ, manis dia. Sebut jari manis. Kalau ini jari mati. Atau jari tengah. Ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Radhiyallahu taala anhu menetapkan kalau terkelingking 5. Kemudian ini 6. Kemudian jempol, karena cap kan, cap jempol, ini 7. Jadi beda. Lalu datang hadis Nabi yang mengatakan bahwa semuanya sama. Umar kenapa membedakan? Karena berdasarkan fungsi. Yang kuat kelingking daripada ini. Wih, kuat jempol ya? Salah. Coba sih. Ini karena kita anekdot kita semut mengalahkan gajah, maka menang kelingking. Tapi fungsi ini lebih. Makanya kalau orang sebut bagus, nih. Kalau tidak bagus, makanya Umar secara qiyas sebelum hadis sampai kepadanya, dia bedakan. Ini lebih tinggi daripada ini, karena memang orang di masyarakat pada umumnya ini lebih kuat daripada kelingking. Lalu disampaikan kepadanya hadis riwayat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu
wasallam. Nah sekarang Al-Hazanjani yang tadi sakit, dia ahli hadis, nguji qadhi ini paham apa tidak? Kan dia yang bilang ahli hadis tak paham, fikih. Makanya kadang-kadang kita juga gitu, kadang-kadang Cina aja kadang-kadang berdebat di ahli fikih kadang-kadang. Saya pernah diundang untuk bermuzakarah oleh ketua salah satu lembaga dakwah di Pekanbaru ini. Ditentukan harinya, ya dihadirkan beberapa orang. Kalau jadi itu 3 lawan 1 untuk membahas masalah bid'ah. Ada tak bid'ah hasanah atau tidak? Saya senang sekali, alhamdulillah. Dengan penuh kerinduan saya siapkan buku-buku saya. Buku bid'ah banyak di rumahnya. Ya, buku bid'ah pun ada, tentang bid'ah ada, buku ahli bid'ah pun ada. Ada yang mau datang ke rumah, kita baca bersama. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, jadwalnya Selasa, Ahad saya ditelepon, Ustaz tidak jadi, diundur pada waktu yang tidak ditentukan. Nanti saya telepon lagi Ustaz. Alhamdulillah, untung tidak jadi kan? Rupanya jadi tanpa saya. Ada itu melenggang lah bid'ah hasanah. Melenggang bid'ah hasanah. Yang sayangnya sebagian mungkin tidak tahu, ada yang bermain di situ. Dia bilang sudah diundang syekh kalian tuh untuk bicara tentang bid'ah, tidak berani dia datang. Itu yang keluar isunya. Hah? Nah, apa kita ulang aja. Silakan diulang, tidak perlu diliput. Sebab kita bukan cari menang, kita cari yang benar. Ya, cari yang benar. Ya. Kalau ternyata nanti memang bid'ah hasanah itu ada, apa salahnya kita mengikuti daripada ribut-ribut kita bicara bid'ah? Lebih baik kita ikut juga bid'ah hasanah. Tapi memang harus betul-betul dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Harus dengan hujjah, bukan subuhat. Ya, bukan hujjah, bukan subuhat. Kita kembalikan ke pemahaman ahli fikih. Ahli fikih dan ahli hadis. Dia sebutkan di mana pendapat Syafi'i, kita jenguk ke mana aslinya. Di mana pendapat Imam Malik, kita lihat bukunya langsung. Bukan tafsiran orang belakangan. Kalau orang belakangan, Imam Malik ahli main biola katanya. Ternyata riwayat Rabi' bin Habib, Katibul Malik, terkenal dengan kadzab. Itu orang seperti itu kita riwayatkan. Atau nanti dapatkan dalam tarikh At-Tabari bahwa para sahabat dulu beristighatsah dengan Nabi setelah mati. Ini kan sebangga pula masalah akidah ada dalam kitab sejarah. Masalah akidah ditemukan dalam kitab sejarah, tidak ada dalam kitab hadis, tidak ada dalam kitab akidah. Ditemukan dalam kitab sejarah. Dikiranya tidak punya kitab loh. Ternyata riwayat dari Sa'id bin Umar Ar-Rafidhi Al-Kazzab. Sa'id bin Umar adalah seorang Rafidhi, Syiah pendusta. Ditambah lagi riwayatnya adalah mu'dhal, terputus sanadnya berturut-turut. Jelas ya? Bukan hanya bentang-bentang diriwayatkan oleh Tabarinya, labarinya boleh syekh kalian meriwayatkannya Tabari. Ibnu Katsir menyebutkan ini sawi awak tak senyo je lah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat. Kenapa sampai situ tadi? Nah, bukan antum bilang emosi, saya enggak nah. Emosi ya? Saya uduk dulu lah. Bukan. Kan Syekh Hazanjani tadi dibilangnya Syekh Qadhi itu mentang-mentang punya jabatan di pemerintahan, hakim dia. Ahli hadis miskin-miskin. Awak sebut miskin kan pantang juga je. Wih, antum sebut miskin mau tak? Ya, apalagi miskin ini cuma pula bunyinya. Tak paham fikih, kan itu bahasanya. Tak paham fikih, maka diuji oleh beliau. Dia yang menguji ini anak muda seperti antum lah, masih semangat. Ya, yang diuji saya tua-tua. Nah, jadi diuji oleh anak muda tadi. Masih dalam proses belajar dia waktu itu.
Dia saya tanyakan, bagaimana pendapat Ali dalam masalah ini, bagaimana pendapat Zaid bin Thabit, bagaimana pendapat Abdullah bin Mas'ud, yang itu adalah fuqahanya sahabat atau di antara fuqahanya sahabat radhiyallahu ta'ala. Zaid bin Thabit dikenal dengan afradun nas, orang yang paling ahli ilmu faraid. Sah? Ali bin Abi Thalib yang paling dalam fatwa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu banyak belajar dari Ali, dan Ali lebih banyak belajar dari Umar. Salah saya. Umar bin Khattab banyak belajar dari Ali, dan Ali lebih banyak belajar dari Umar. Salah? Tidak rela tuan-tuan. Syiah nampaknya di sini. Tidak ada masalah. Umar dan Ali bersahabat. Yang berseteru itu adalah pengikut yang mengklaim sebagai pengikut Ali, tapi jauh dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ali tidak pernah berbohong. Kalau mereka agamanya bohong dan dusta, itu ngaku ikut Ali. Ali mencintai Umar radhiyallahu anhu lillahi ta'ala. Mereka mengafirkan Umar, macam mana boleh menjadi pengikut Ali? Jadi Ali radhiyallahu ta'ala faqultu lahu za'amta an fa ufhima, terdiam dia, patah lidah itu qadhi, dan tidak menyangka akan ada yang membantahnya. Nyawa orang itu suka mencora, tahu mencora, bencipua, tamat nak tahu ya, tolong terjemahkan apa suka mencipua, mencora. Nak jumpa dewasa, la ilaha illallah, suka bicara besar, bicaranya lebih besar dari ilmunya, itu masalahnya. Jadi namanya lebih besar daripada ilmunya. Kita lihat sekarang orang-orang tenar, orang-orang viral, ketika menyebut masalah bid'ah, ketawa kita, jatuh ke dalam matu nengok. Tahu jatuh ke dalam, ibu nengok. Soalnya pengikutnya ramai, tapi ternyata ilmunya dangkal dalam masalah ini. Masalahnya masalah prinsip antara sunnah dengan bid'ah. Terpeleset sedikit sesat, tapi tidak paham mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Nasallallahu salamatul afiyah. Habis itu sudahlah tidak paham, mengatakan orang lain tidak paham. Itu masalah kayak qadhi ini. Iya, dia tidak ngerti, dibilang orang tidak paham. Makanya diuji oleh anak muda ini. Bukan diuji sebenarnya, anak muda ini ingin membela karena dia menyamaratakan seluruh ahli hadis tidak paham fikih, digeneralisir. Maka kalau antum tahu, besok kalau ketemu kan, mana ahli hadis atau yang tamat hadis di Madinah tidak paham fikih dulunya, antum harus bela saya. Kan ada guru, masa guru digitukan aja. Andai tidak ada saya, Imam Ahmad ahli hadis, Imam Malik ahli hadis, Ishaq bin Rawi ahli hadis, itu tidak tonton bela mereka. Dibilang miskin-miskin, mau tonton? Wih, mau. Imam mazhab yang 4 ahli hadis, tidak percaya nampaknya. Mana yang lebih tua hadis daripada fikih? Tidak ada hadis, tidak ada fikih itu. Tapi kalau tidak ada fikih, hadis tetap ada. Habis itu tidak menguasai pula. Baru ada fikih itu setelah hadis ada. Yang kalau belum ada hadis, pokyo yang ada. Tahu pokyo? Tidak paham ya. Kalau dulu pokyo-pokyo di kampung tuh bini banyak, bersepa dek bini. Itu nomor pokyo dulu tuh. Sono dari kalimat paki, tapi dia pernah plesetkan. Karena asal pokyo banyak bini, macam-macam bini. Kadang-kadang tak tahu, rupanya anak lah pacaran pula kadang. Allah musta'an. Karena rata-rata kan tak didaftarkan. Itulah makanya harus didaftarkan. Jangan sampai nikah siri.
Pandai-pandai melihakin ke dia itu. Iya. Andainya tidak bisa minta izin, minta maaf segera supaya disahkan. Iya lah, jangan sudah besar-besar anak baru dan meninggal baru tahu dia. Tidak, kan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Izin tak bakal keluar. Iya, sampai sekarang saya belum dapat izin. Belum dapat izin. Iya. Entah maaf belum juga mah. Taib. Pak Ufhim, lalu dia tidak dapat menjawab. Ufhim itu terdiam dia. Terdiam, patah lidah. Qala Abdullah bin Hasan As-Sajjadi mengatakan, faqultu lahu, lalu saya sampaikan kepadanya, za'amta anna ashabul hadits la yuhsinuna al-fiqh. Kamu tadi saya dengar mengklaim ashabul hadis tidak tahu fikih. Saya tanya, wa ana min akhassi ashabil hadis, saya adalah orang ahli hadis yang paling miskin. Kan dia bilang miskin tadi. Saya adalah ahli hadis yang paling khasis, yang paling rendah. Kalimat akhas itu adalah bukan dengan sod, dengan sin. Akhas artinya ya khasis, wahai orang hina dina. Dan saya adalah ahli hadis yang paling hina, yang paling miskin. Kan mengikut kata dia tadi kan, katanya miskin. Saya yang paling miskinnya. Taib. Sa'altuka an hazi falam tuhsinha. Saya tanya masalah yang sederhana ini, bagi kami di ahli hadis masalah ma'ruf ini. Ternyata kamu nggak tahu hukumnya. Tuh apa dia jadi qadi pakai tes, patang tak pakai tes. Memang kadang-kadang memang dari dulu pun ada orang-orang yang meminta jabatan, walaupun tidak separah saya tidak mengatakan antum. Saya tidak mengatakan itu antum. Kini semua orang menolak. Allah musta'an. Jadi saya adalah yang yang paling miskin. Saya tanya masalah yang sederhana ini, ternyata kamu tidak tahu. Jadi kamu tidak tahu. Pada seorang qadhi yang harus paham ini masalah hukum darah. Fa kaifa tunkiru ala qaumin annahum la yusinun syai'an wa anta la tusinu. Bagaimana kamu mengklaim orang tidak paham padahal kamu tidak ngerti? Nah. Qultu, Syekh penulis mengatakan, lillahi darru hadzal syabil athari. Ya, sungguh tinggi mulia anak ini di sisi Allah, pemuda yang pengikut athar ini. Famithlu hadzal qadhi atau famathala hadzal qadhi ulufan al-yawm. Yang seperti qadhi ini beribu-ribu orang pada hari ini. Beribu-ribu orang. Ya. Dia katakan, ya misalnya semua pendapat boleh berdiri di sini. Habis itu 13 detik selepas itu, kecuali Wahabi. Lucu gitu. Katanya menganut pluralitas berpendapat, berpemahaman. Lagi yang bilang tidak boleh ngapir-ngapirkan orang. Tapi Wahabi tidak termasuk umat yang selamat. Dia menyebutkan yang tidak selamat itu Nasrani, Buddha, Hindu. Berarti Wahabi masuk bagian umat dakwah. Lucu. Jadi memahami hadis kata orang Jawa seperti seenak udelnya. Ya, terus seenak udel ya. Iya. Betul maksudnya, seenak udelnya gitu. Di hadis itu tadi dijelaskan oleh Nabi, ibtaraqatil yahud, orang Yahudi terpecah, wabtaraqatin nasara, Nasrani terpecah, wa taftariqu hadhil umat ini akan terpecah. Dimasukkan pula yang 72 itu Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu, Kejawen, Sunda Wiwitan,
dan seterusnya. Termasuk Wahabi. Katanya tidak boleh ngafirkan orang. Hanya disejajarkan dengan Yahudi. Kafir enggak? Jadi makanya bicara seenak udahnya. Ini tidak berdalil gitu. Ada dalil tetapi tidak sesuai dengan dalil itu sendiri. Nabi bilang umat ini. Berarti kalau umat ini umat Islam, sebab apa istilahnya, dijadikan lawannya Yahudi dan Nasrani. Tidak mungkin lagi yang dimaksud umat dakwah, tapi adalah ummatul ijabah. Jadi, tapi memang kebiasaan orang tuh motong-motong ayat dan hadis. Tafsir ayat ada di ayat setelahnya atau di sebelumnya. Tafsir hadis ada di hadis yang sama. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan semua hadis yang dijadikan hujjah oleh ahli bid'ah untuk bid'ahnya, di hadis itu sendiri ada dalil untuk menolaknya. Jelas ya? Kullu bid'atin dalalah. Oh, tidak semua bid'ah itu dalalah. Kalau begitu kita pahami pula tidak pula semua dalalah masuk neraka. Sebab kullu bid'atin dalalah. Kullu di sini bermakna tidak semua. Kalau gitu, wa kullu dalalatin finnar, tidak semua yang sesat masuk neraka. Berarti nanti ada orang yang kesasar masuk surga. Kayak lucu. Makanya di hadis yang sama ada Nabi bilang, setelah saya wafat kalian akan berselisih, paham banyak. Berselisih karena sunnah atau karena pendapat? Karena pendapat. Oleh sebab itu, fa'alaikum bisunnati, balik ke sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha, pegang teguh, addu 'alaiha bin nawajis, gigit dengan gigi geraham, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, pegang sunnahku, jauhi yang diada-adakan. Berarti Nabi pertentangkan antara sunnah dengan bid'ah. Kok bisa ada bid'ah hasanah? Berarti kalau begitu ada juga nanti sunnah sayyi'ah. Dan ini tak ada ulama yang mengatakannya. Jadi makanya setiap dalil yang dipakai ahli bid'ah untuk mendukung bid'ahnya di ayat atau di hadis yang sama, pasti ada jawabannya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak sesuatu pun yang serupa dengannya. Sehingga dipakai untuk nolak sifat. Padahal di ujung ayat ada wa huwa as-sami'ul basir. Walaupun tidak sama dengannya, Allah mendengar, maha melihat. Kalau karena sifat makhluk dengan sifat Allah namanya sama, harus dinafikan, berarti Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Berarti sifat mendengar boleh nggak diterima? Nggak paham. Ikut dalil orang itu, dia katakan semua sifat yang dikhawatirkan mirip dengan sifat makhluk, maka harus ditolak. Sekarang Allah mendengar, makhluk mendengar, kalau gitu Allah tidak boleh mendengar. Apa sebab? Nanti serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah melihat, iya. Kita melihat, iya. Semua melihat mesti dengan mata. Nah, mereka mengingkari Allah punya mata. Semua yang melihat dengan mata. Sahih? Kenapa mereka mengingkari Allah punya mata? Jadi di sini dipakai laisa kamitslihi syai'un, di sana tidak dipakai. Makanya ini namanya pemahaman seenak. Iya. Jadi tidak ada Nabi alaihissalam dan sahabat menjadikan laisa kamitslihi syai'un untuk menolak sifat-sifat Allah. Bawa satu huruf saja dari Nabi dan dari sahabat sahih. Jadi jangan dibawa ke sini Allah mewujud bila makan. Allah ada tanpa makan. Ini adalah riwayat palsu, tak bersanad.
Tapi nanti ada yang buat sanad tuh, ilmu kami bersanad katanya. Jadi kiranya bersanad asal bertemu masih bersanad langsung. Bukan itu yang kita maksud dengan sanad. Setiap riwayat tuh harus ada sanadnya bersambung. Ini enggak. Bertemu Al-Karabisi dengan murid Imam Ahmad, Zakaria Saji. Dia dengar satu hadis. Saji dengar dari Imam Ahmad banyak hadis, maka dianggaplah Al-Karabisi sebagai Al-Sunnah karena berguru dengan As-Saji, murid Imam Ahmad. Pada riwayatnya ada masalah akidah cuma satu kadang atau sekian, tapi tidak semua riwayat dianggap semuanya bersanad. Bukan itu sanad tuh. Makanya seperti kata Ibnu Hajar rahimahullah, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Orang yang bicara bukan spesialisasinya pasti banyak datang yang aneh-aneh. Kami bersanad nih katanya. Bawa sanad tuh sini. Dia bilang dengan sanad yang sahih riwayat Imam Ahmad. Pada situ ada rawi majhul. Tahu majhulnya? Rawi yang tidak dikenali. Bapak kan sahih. Rawi tidak dikenal sahih katanya. Di screenshot pula di layar itu. Jadi sampai nengok. Orang yang tidak paham atau yang bertanya apa kata kiai enggak, unggah pun semua enggak juga. Jadi asal dibilang sahih, sahih. Dikira orang ini enggak. Ada lagi yang merujuk, kita Imam Syafi'i, lalu diterjemahkan, lain yang ditulis, lain pula terjemahannya. Dikira orang enggak punya buku, enggak sampai merujuk. Allah musta'an. Mas waktu. Tonton kenapa marah-marah? Taib. Kita azan dulu nih ya. Lepas azan kita sambung berapa lama? Cerita kemarin juga, tapi tidak jadi juga. Taib. Silakan azan dulu. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu. Hayya 'ala shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'ala La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Wa nashhadu Allahumma salli ala Muhammad Allahumma rabb hadhihi Baik, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi kata Syekh, seperti qadhi ini banyak pada hari ini, ribuan orang seperti itu. Tarahum yalmizuna ahlal hadisi bil batil. Mereka menggelari ahli hadis dengan batil. Wa Rasulullah SAW qad addalahum. Padahal Nabi SAW yang merekomendasikan mereka dalam banyak hadisnya. Wa ja'alam at-ta'ifatal mansurah. Dalam hadis disebut ahli hadis itu adalah at-ta'ifatul mansurah, yaitu golongan yang ditolong Allah SWT. Untuk lebih lengkapnya, guru kami Syekh Hafs Al-Hakami menulis Al-Ahadits Al-Warida Fil Ta'ifatil Mansurah. Kalau Allah mengizinkan nanti kita bacakan, dia mengumpulkan hadis-hadis tentang siapa yang dimaksud dengan At-Ta'ifatul Mansurah. Apakah Sawadul A'zam ataukah Al-Haqqul A'zam? Kalau perlu nanti buat muhadarah dengan judul ini. Kemudian wada'alahum bin nudrah, dan Nabi mendoakan orang-orang ahli hadis wajahnya berseri-seri, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Doa Nabi SAW, naddarallahu imra'an sami'a minni hadithan fawa'ahu thumma addahu farubba muballagin au amin samih. Allah menjadikan berseri-seri wajah orang yang mendengar dari kami satu hadis, lalu dia hafalkan, dia pahami, kemudian dia sampaikan. Barangkali ada di antara yang menerimanya lebih luas pemahamannya daripada yang menyampaikan. Ya, bukan tidak paham sama sekali, tapi yang menerima mungkin lebih ahli istimbat dari yang menyampaikan. Karena bahasa Al-Quran dan bahasa hadis itu bahasa Arab yang orang Arab tidak belajar pun langsung paham. Langsung paham. Yang kadang-kadang yang kita pelajari ini tidak paham. Ya, karena bahasa Arab tadi. Tentuan ada orang Arab Badui baru masuk Islam, sholat di belakang imam. Kalau baru masuk Islam habis Quran kira-kira enggak? Ya? Ya enggak lah. Imam baca was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu ghafurur rahim. Yang kita kayaknya sama dengan Badui semua, enggak ada yang hafal ya. Nah. Salah apa benar tadi itu? Yang hafiz tentu tahu dia itu salah. Tapi yang Badui itu walaupun tak hafiz tahu salah. Kalau kita walaupun ngaku tidak Badui tapi tidak tahu juga itu salah. Jadi apa katanya? Subhanallah, Subhanallah katanya. Jadi setelah dibaca lagi wallahu ghafurur rahim, subhanallah, diulang terus sampai imam membaca wallahu azizun hakim, baru diam dia. Kenapa? Karena tidak matching awal dengan ujung. Awalnya pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya sebagai hukuman baginya dan peringatan bagi orang lain supaya tidak mencuri. Habis itu Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, masuk. Kalau diampuni tidak dijalankan hukum doang. Maka yang kalau dijalankan hukum perlu apa? Izzah, perlu kekuatan. Kemudian jangan asal kuat saja, asal kuatnya zalim nanti. Harus ada hikmah, hakim. Setelah dengar itu diam dia. Kalau kan lewat aja kan.
Ketika baca oleh imam, ketika seorang baca, dia baca alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Awak dengar ayat ini, habis itu mengantar jenazah, kita antarkan saudara kita, datuk kita, nenek kita dan sebagainya ke tempat peristirahatan terakhir. Nah, ini orang-orang hebat nih yang bilang. Ternyata orang Badui lebih paham karena bahasanya bahasa Arab. Apa kata Badui tadi? Wallahi la tub'atsunna, demi Allah kalian di sini hanya singgah, bukan peristirahatan terakhir, kalian akan dibangkitkan nanti. Jadi kadang-kadang makanya orang Badui lebih pandai pada ahli kalam dalam memahami Al-Quran dan hadis. Masih ingat perkata Umar bin Abdul Aziz? Lalu pula lagi, ulang lagi di awal nanti. Kan Umar bin Abdul Aziz katakan, kalau nak selamat akidah kalian, nak selamat agama kalian, beragamalah seperti anak-anak kutab. Tahu anak kutab? Anak TPA. Tak tahu juga? Mak payah lagi ya. Anak-anak kutab yang bila dibacakan ayat langsung mereka iyakan. Begitulah dulu para sahabat di depan Nabi SAW. Jangan ikut agama orang-orang yang bilang cerdas tadi. Habis itu ditanya tak dapat jawaban lah. Ini cerdas tapi tak paham. Nya paham dikiranya asal dipikirkan itu yang hebat. Kalau bagian apal-apal tak tahu dia. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi Nabi SAW yang telah memberikan atau mendoakan ahli hadis itu, mereka merendahkannya. Kemudian wajal afwan wa yad'una annahum la yuhsinuna al-fiqh. Orang-orang tadi mengaku ya seperti qadhi tadi, dan itu banyak hari ini. Ada yang mengklaim dia sebagai masalah pemilik otoritas fikih. Kan punya lembaga namanya titik-titik fikih. Titik-titik fikih. Yang tidak masuk situ ndak ahli fikih. Rupanya banyak yang dia ndak paham fikih. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini kaum muslimin dan muslimat. Wa da'una al-muslimin wa halil fiqhu illa bi kitabillah sunnati rasulih. Sebenarnya fikih itu apa? Bukankah fikih itu memahami Al-Qur'an dan Sunnah? Bukankah fikih itu mengenal Al-Quran Sunnah? Makanya para ulama dulu, para ulama hadis, mereka sudah menyusun berdasarkan bab-bab, berdasarkan tematik. Hadis-hadis tentang ini, hadis-hadis tentang ini, bab ini. Kira-kira kalau tonton tulis skripsi, suatu judul, masukkan ayat, masuk hadis, mau tak dibilang tak paham? Wih, kadang-kadang plagiasi pula itu, tiru punya orang salin kan, copy paste. Ahli fikih. Ini para ulama itu mereka sendiri yang menuliskan bab kaza, qala haddatsana sampai ke Rasulullah SAW. Dia meletakkan hadis itu di bab itu. Paham atau tidak paham? Babu qiyamur Ramadan misal. Imam Nasa'i mengatakan qala haddatsana Al-Haris ibn Miskin. Tak tahu yang miskin lagi. Gurunya Haris bin Miskin. Naam, qala haddatsana Al-Lais misalnya. Qala haddatsana Az-Zuhri an Urwata an Aisyah kada. Tentang ma zada Rasulullah sallam salat al-laili fi Ramadan fala wala fi ghairi akthara min 11 raka'ah. Tu paham beliau meletakkan hadis itu di bab itu ya. Bab qiyamu Ramadan. Artinya seperti apa qiyam Ramadan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau meletakkan doa, Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis tentang istighfar setelah salat fardu. Dia sebutkan babu al-istighfar duburas salat. Bab istighfar selesai salat. Diriwayatkannya dari hadis Al-Auza'i dari Az-Zuhri.
ya, sampai ke Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi SAW idzan sarafa minas salati istaghfara thalathan. Nabi bila selesai salat istighfar tiga kali. Lalu perawi yaitu murid Al-Auza'i dalam hal ini Al-Walid ibn Muslim Ad-Dimashqi bertanya, "Ya Aba Amrin, wahai Abu Amr, kaifa istaghfar? Seperti apa Nabi itu istighfarnya?" Qala Al-Auza'i, qala astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kira-kira paham tak Imam At-Tirmizi ketika meletakkan ini di bab istighfar di belakang solat fardu? Paham tak? Paham tak? Antum paham? Imam Tirmizi tak paham karena dia ahli hadis. Asal ahli hadis tak paham? Tak paham hadis. Itu masalahnya. Jadi ada fanatisme juga tuan-tuan rupanya ya. Lalu ketika menyebutkan istighfar, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Pernah dengar? Itu yang paling sering ya. Sahih? Di mana disebutkan atau diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi? Bukan dalam kitabus shalah, bukan dalam istighfar duburus shalah. Tapi dia sebutkan dalam babu fadli al-istighfar, bab tentang keutamaan istighfar. Jadi istighfar ini istighfar yang dibaca di sembarang tempat saja, artinya tidak khusus istighfar ba'das salat. Lalu datang ahli fikih, gitu lagi, dibalikkannya, ini ditukar masuk ke sini. Ditambah lagi dengan al-azim. Kalimat astaghfirullah al-azim tidak ada dalam semua naskah Sunan At-Tirmizi. Itu hanya ditambahkan oleh para muhakkik. Di naskah-naskah asli tidak ada kalimat al-azim, yang adalah astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kapan dibaca? Sembarang. Artinya dianjurkan untuk bacanya kapan saja, bukan khusus duburas salam. Walaupun masalah ini khilaf di antara para fuqaha, ada yang mengatakan walaupun dan karena dia umum boleh juga dipakai selesai salat. Tapi wallahu alam, Imam At-Tirmizi mazhabnya mengatakan kalau selesai salat, ini hadis Al-Auza'i, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang mengatakan itu kan ijtihad Al-Auza'i, lalu ditafsirkan dengan hadis yang tadi. Kita katakan biasanya ar-rawi a'lam bima rawah, dan ini juga pendapat para fuqaha juga. Bila kan ada masalah bila perawi fatwanya berbeda dengan riwayatnya. Para fuqaha mengatakan yang diikuti pendapatnya, bukan riwayatnya. Jelas? Nah, pendapatnya. Sekarang Al-Auza'i ini pendapatnya kenapa tidak diikuti? Oh enggak, bab ini kami beda pula. Nah, itu masalahnya, tidak ada konsistensi dengan keedah yang dibuat. Maka oleh sebab itu ikutlah Nabi SAW, karena keedah-keedah itu lahir belakangan, tidak mungkin mengalahkan hadis Nabi. Sama dengan keedah bahasa Arab. Nabi dulu berbicara pakai tergantung keedah atau tidak? Tidak berpikir keedah Nabi SAW. Justru bicara Nabi itu sumber keedah bahasa Arab. Nah, bila keedah bertentangan dengan bahasa Arab, mana yang didahulukan? Bila bertentangan tata bahasa Arab dengan bahasa yang digunakan oleh orang Arab, mana yang didahulukan? Bahasa Arab. Makanya di dalam ilmu nahwu dan saraf ada pengecualian dari kaidah, karena al-qawaid lil ghalib, itu ghalibnya. Tapi ada bahasa-bahasa yang tidak atau di luar kaidah itu, dan itu bahasa Arab fusha.
Sama juga nih qiraat. Yang tuan-tuan dengarkan selalu siratal ladzina an'amta alaihim. Sah? Tiba-tiba Ustaz kita Taufik baca alaihum katanya. Salah tu katanya. Jangan. Ada qiraat. Sah? Kita bilang siratal ladzina. Dibacanya ziratal ladzina. Ada bahasa, ada lughah. Nah. Tapi tidak boleh setiap sod ubah jadi Z, tidaklah bisa dah. Jadi harus berdasarkan sama. Makanya kaedah tidak boleh mengalahkan Al-Quran dan Sunnah. Tapi Al-Quran dan Sunnah mesti menguatkan kaedah. Kalau tidak, maka ini pengecualian dari kaedah. Jelas? Ini kadang-kadang orang fuqaha nak menjadikan kaedah lebih tinggi daripada Sunnah Nabi SAW. Bahkan yang lucunya, Masya Allah, jadi rujukan ahli bid'ah di negeri ini dari Yaman, dia membuat pernyataan bahwa semua Al-Quran dan hadis tidak boleh diamalkan kecuali ada rekomendasi dari ulama. Masya Allah. Bapak jangan. Jadi tidak boleh Al-Quran diamalkan kecuali atas rekomendasi ulama. Setuju tuan-tuan? Setuju tuan-tuan? Kenapa enggak? Woi, sama dengan SK Rektor Jamiah Islamiyah enggak diakui kecuali atas persetujuan mahasiswanya Dasman. Paham? Itulah modelnya itu. Jadi Al-Quran itu lebih tinggi daripada perkataan ulama. Makanya perkataan ulama tak boleh dipakai kecuali ada rekomendasi dari Al-Quran dan hadis. Jangan dibalik. Tapi memang ahli kalam ni memang pandai membuat subuhan. Untung ada ahli sunnah yang paham itu subuhan. Kalau enggak, asli saya tak kicua di nantarang. Asli memang pandai. Bahasanya pusahnya Arab. Pakai sorban lo deh, pakai jubah, janggut banyak pada janggut dia kan. Ya. Kalau sekali-kali dongo ya ngaku. Apalagi kalau kosong kita dengan ilmu hadis. Terpaksa kita angguk-angguk. Itulah nak Wahabi itu hadis ini. Dia ikut fuqaha adanya. Nah, saya bilang, woi, mana ndak perlu keluar ahli hadis pada fuqaha? Hah? Mana tua hadis pada fikih? Tua hadis. Masa fikih mengalahkan hadis? Ndak ada hadis, ndak ada fikih. Jelas? Nah, oleh sebab itu maka fikih harus dapat rekomendasi dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dulu tidak ada cerita bahwa ahli hadis tidak tahu fikih itu kecuali setelah ada pengklasifikasian kapling-kapling ilmu, jurusan fikih, jurusan hadis, mazhab ini, mazhab itu. Baru ada istilah-istilah seperti itu. Ditambah nanti dengan pernyataan sebagian ulama yang sebenarnya mereka ungkapkan dalam rangka tawadhu. Ya ma'syarul fuqaha antumul atibba wa nahnu sayadilah. Wahai para ahli fikih, kalianlah dokternya, kami adalah apotekernya. Ditelan mentah-mentah oleh ahli fikih sekarang. Iya, kalian apotekernya, kami dokter. Tak ngerti kan fikih. Tahu kalian Al-A'mash yang mengatakan ungkapan itu, kepada siapa dihadapkan ungkapan itu? Wih, kepada siapa yang dia hadapkan ungkapan itu? Kepada Profesor Dr. Sifulan? Hah? Bukan. Yang dia maksud dengan fuqaha di zamannya itu seperti Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai. Adalah ahli hadisnya di Kufah. Ya, yang dihadapnya kepada Hamad bin Abi Sulaiman, gurunya Imam Abu Hanifah.
yang juga perawi hadis, martabatnya saduq. Disampaikannya kepada siapa lagi? Asy-Sya'bi, Amir bin Surahil Asy-Sya'bi, fuqaha tabi'in. Disampaikannya kepada Syarik bin Abdullah Al-Qadhi, seorang perawi hadis yang faqih. Bukan maksudnya dokter fikih, bukan, yang tidak tahu hadis sama sekali, bukan itu maksudnya. Yaitu mereka-mereka yang dilebihkan Allah dalam fikih dibanding dengan mereka yang hanya sekedar perawi. Bukan sekedar perawi yang tidak paham, perawi yang tidak istimbat dalam-dalam. Pahamnya tak? Misalnya Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, ya Aba Umar ma fa'ala Nughair. Hadis ini kalau paham orang-orang biasa tidak mungkin tidak paham. Ya Aba Umar, wahai Abu Umar, itu saudaranya Anas bin Malik. Ma fa'ala Nughair, apa yang terjadi dengan burung Nughair, burung kecil, burung kudidi. Tidak tahu burung kudidi? Itu burung apa sih tahunya? Burung pipit. Burung pipit. Ini karena terpengaruh dengan pipit senja nampaknya. Tulisan-tulisan burung pipit senja. Jadi burung pipitnya. Bagaimana? Kalau kita paling istimbat 2-3 hukum dari situ. Anak kecil boleh dipanggil dengan kunyah Abu Umar. Kemudian boleh menangkap burung asal dipelihara, sah. Kemudian orang tua boleh main-main sama anak kecil, tak akan menjatuhkan martabat. Paham? Nah, dan seterusnya. Udah cukup lah ya, 3 aja ya. Udah cukup tuh. Yang jelas paham kita. Boleh nangkap burung? Boleh. Tapi boleh nyiksa burung? Nah. Mana dalil? Hadis tadi. Tapi imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, dia katakan, astambitu min hadzal hadis 70 mas'alah fiqhiyah. Dari hadis ini saya mampu mengistimbat 70 masalah fikih. Anda sudah coba 7 tidak dapat. Nah, itulah yang maksudnya fuqaha itu. Yang dimaksud oleh Al-A'mash dan ungkapannya antumul atibba wa nahnu as-sayadila. Bukan kelas-kelas dokter fikih, bukan. Yang dimaksud olehnya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Tahu Sufyan Ats-Tsauri? Itu salah satu rujukan fatwa dunia Islam di zaman itu. Ada 4 mufti Islam yang paling terkenal, yang terkenal banyak, yang paling terkenal di masanya. Jadi rujukan utama fatwa salah satunya adalah Ats-Tsauri di Irak. Yang kedua Al-Auza'i di Syam, Malik ibn Anas di Hijaz, kemudian Al-Laits ibn Sa'ad di Mesir. Orang ini yang dimaksud oleh Al-A'mash tadi, antumul atibba wa nahnu as-sayadilah. Bukan anak S1 tamat jurusan fikih atau anak hadis tamat jurusan ulumul hadis, bukan. Paham? Ngeratinya? Makanya jangan gini. Ahli hadis tidak paham fikih, fikih tidak paham. Bukan. Jadi semua orang yang mereka sebut itu adalah ahli fikih dan ahli hadis. Cuman mereka berlebih daripada yang lain. Makanya kalau dibanding Al-A'mash 150 dengan Ats-Tsauri 161, mana yang tinggi di fikihnya? Mana lebih kena Ats-Tsauri atau Al-A'mash dalam fikih? Buktinya banyak Sufyan Tsuri di sini, sah? A'mash tidak ada. Ada A'mash? Al-Mas yang adanya. Al-Mas ada. Di mana sampai mana? Orang ini nak coba kayak. Nah,
Al-Amash tidak ada. Al-Thawri lebih dikenal. Sahih? Nah. Orang sekelas Malik Ibn Anas. Iza zukiral hadith wal fiqh fa malikunin najm. Bila disebut fikih dan hadis, Maliklah bintang. Siapa yang bilang ini? Hah? Siapa? Orang umum? Bukan. Imam Abul Walid Al-Baji. Dan juga disebut oleh Imam, kan saya tidak salah, dari Imam Syafi'i juga, atau dari Imam Ahmad. Anda lupa, tapi yang saya pastikan dari Abul Walid Al-Baji rahmatullahi alaih. Bila disebut fikih dan hadis, Maliklah bintangnya. Orang seperti ini yang dimaksud oleh Al-Amash. Ustaz kenapa bilang begitu? Sebab yang tidak tahu hadis dari para fuqaha itu baru di abad kelima. Setelah timbulnya mazhab yang mengajarkan fanatisme, seperti yang penyakitnya masih ada sampai hari ini di kebanyakan orang yang ngaku ahli sunnah. Kamu ahli sunnah imamnya siapa? Mak banyak imamnya di fikih Syafi'i. Nah, di akidah Asy'ari Maturidi, di tasawuf Al-Ghazali, Junaid Al-Baghdadi, tarekat Naqsyabandi. Terus yang lain mau dikemanakan? Tu pindah lo ke Afrika. Lain lo imam mazhab, imam ahli sunnah. Itu sunnah yang mana yang tuan maksudkan? Sunnah yang mana? Kalau ahlu sunnah yang maksud sunnah Nabi SAW, ya ahlu sunnah imamnya adalah Rasulullah SAW. Asy'ari kalau tidak ikut Nabi kita tinggalkan. Asy-Syafi'i tidak ikut Nabi kita tinggalkan dalam bab itu. Ini yang disuruh oleh seluruh ulama yang benar-benar ulama. Jelas Ustaz? Jangan marah Ustaz. Mau dengarkan ungkapan Abu Hanifah, ungkapan Asy-Syafi'i, ungkapan Malik, Ahmad, Al-Auza'i, semuanya melarang kita taklid buta kepada satu pun ulama. Semua mereka mengarahkan kita untuk mengikut Nabi SAW. Nah, tiba-tiba pengikut yang mengklaim ikut Syafi'i ini pula seolah-olah Imam Syafi'i tidak ngerti akidah. Oh, ngertinya cuman bedo pama mana betul. Akhirnya samonya. Kesamo kenapa tidak dia bilang Syafi'i saja? Kalau memang sama Syafi'i dengan Asy'ari, bilanglah mazhabnya, akidahnya Syafi'i, fikihnya Syafi'i. Terus tasawufnya, oh tasawuf itu Syafi'i tidak ahli. Apa tasawuf itu? Tasawuf. Kalau tasawuf Imam Syafi'i tidak masuk memang. Tapi kalau zuhud, Syafi'i imamnya. Ghazali sendiri mengaku itu. Junaid Al-Baghdadi mengaku itu. Kenapa tuan-tuan bisa? Berarti ada masalah. Kalau tarekat, tarekat tidak ada sama Nabi, tidak ada tinggal lah. Nah, kalau tidak ada tinggal, tapi kan ada hadisnya, man salaka tariqan, siapa yang suluk menurut tarekat. Lucu pula terjemahnya. Mengada-ngada, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Nah, tiba-tiba siapa yang suluk melalui tarekat. Ini pakai bahasa salaka yasluku sulukan. Tariqan bahwa tariq wa tariq wa tarekat. Itulah ini modal ilmu nahwu saraf nih, modal ilmu nahwu saraf. Tapi kalau modal sunnah dah. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Yang dimaksud oleh Nabi, siapa yang meninggalkan rumahnya menuju majlis ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Bukan siapa yang masuk sulut menurut tarekat tertentu. Dan itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Buktinya tidak ada orang di zaman Nabi itikaf di 10 malam terakhir di surau, di musalla. Ada sahabat berkelambu. Woi, ada. Berarti bukan itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Ini mohon maaf ya, gara-gara qadhi ini terlalu kasar sama kita, terpaksa kita kasarin juga.
La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim, kita dizaliminya. Jelas? Ini orang-orang yang kurang adab tuh perlu juga dikasih pelajaran adab ini. Ya tidak masalah antum takhasus fikih, bagus. Tapi jangan mentang-mentang ahli fikih bilang ahli hadis tidak paham fikih. Antum pasti sakit hati juga nanti ketika bilang fuqaha itu tidak ada yang tahu hadis, sakit hatinya. Ya makanya ibarat orang tua dulu sebelum berbicara, ibaratnya pijit tangan kulit dulu. Kalau sakit jangan dipijit orang. Ya, kalau sakit jangan dicubit orang. Ya, kalau sakit jangan dicubit orang. Oleh itu kaum muslimin muslimat, maka yang dimaksud oleh antumul atibba wa nahnu sayadilah oleh para fuqaha dulu itu, para ulama hadis itu orang-orang berkelas, bukan orang yang beda kelas. Pahamnya? Ini kelas fikih, ini kelas hadis, bukan itu maksudnya. Yaitu orang-orang itu lebih hebat daripada yang lain, maka diserahkan kepadanya. Ini kasusnya kan timbul begini. 3 orang murid Yahya ibn Ma'in, ulama jarh wa ta'dil, di antaranya Ibrahim bin Muhammad al-Junaid, kemudian Al-Abbas ibn Muhammad ad-Duri, kemudian Ibnu Muhriz. Di majelis mereka sedang muzakarah hadis, diskusi masalah hadis, hadasana hadis. Oh ini hadis ada ilatnya, ini rawi ada masalahnya ini. Tiba-tiba datang ibu-ibu bertanya, ya masyayikh, karena dilihatnya mereka belajar hadis tentu dianggapnya adalah orang patut untuk diminta fatwa. Lalu boleh enggak ibu-ibu haid memandikan jenazah? Tentu kawan sedang berdebat masalah tertentu, tiba-tiba jawab pertanyaan, tiba-tiba begitu, antum bingung juga, sahih? Walaupun kadang-kadang kita aneh, tiba-tiba ditodong begitu. Akhirnya mereka bilang, saling tengok, tidak ada yang jawab. Tiba-tiba datang Abu Thawr. Abu Thawr ini adalah sahabat Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi, atau murid, atau ya mereka saling ini memberi faedah. Lalu kata mereka, salli hadha syekh, silakan kamu tanya syekh ini, karena memang dia kena guru sama Syafi'i rahmatullahi alaihi, tentu lebih menguasai fikih dari mereka ini yang hanya belajar sama Yahya ibn Ma'in yang khusus hadis. Jelas kawan? Akhirnya tanya sama Syekh Abu Thawr, jawabannya boleh. Boleh. Ibu-ibu kan tidak perlu tanya dia mana dalilnya, tidak ada dalilnya dia. Boleh, selesai pergi. Yang bertiga ini heran. Ya Abu Thawr, min aina? Thawr, mana kamu? Abu Thawr bilang, hadis yang kalian riwayatkan kepada saya dari kalian sebulan sampai ke Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala laha nawilinil khumrata minal masjid, tolong ambilkan alat salat saya di masjid. Qalat ya Rasulullah, ya Rasulullah saya sedang haid. Ini juga pelajaran, karena sebagian kawan-kawan sekarang membolehkan wanita haid masuk masjid untuk kajian. Saya bilang enggak, karena sudah masyhur di kalangan sahabat bahwa orang haid tak boleh berdiam di masjid. Buktinya Aisyah beralasan untuk ngambil itu saja, dia bilang dengan alasan haid. Kata Nabi SAW, inna haidataki laysat biyadiki, haidnya kamu bukan di tanganmu sendiri. Artinya bukan karena kekuasaanmu, ini yang tak kau bisa kau elakkan. Maka diambil. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka baru mereka paham bahwa antumul atibba wa nahnu as-sayadilah. Bukan Abu Thawr tidak tahu hadis sama sekali, dia salah satu perawi hadis, cuman dipikir dia lebih menonjol dari ulama-ulama besar tadi.
Itulah makanya saya ketika di Madinah, ya saya berani menembus batas-batas. Ya sebagian kawan bilang jangan belajar sama syekh itu. Saya mendapatkan fikih terbesar pada syekh itu. Akhirnya saya tembus batasan itu. Sehingga beresiko dikelompokkan lain. Kenapa? Tidak mau dibatasi gurunya. Itu aja masalahnya. Jadi saya belajar dengan Syekh Atiyah Muhammad Salim, belajar dengan Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti, juga belajar lebih muqaran dengan wakil rektor 1 yaitu Syekh Hamud Al-Waili dan lain-lain. Ya, belajar usul fikih juga. Karena kalau saya duduk di majelis Syekh Abdul Muhsin Abbad, ayah anda, guru kita juga, Syekh Abdul Razak, ya beliau ingin targetnya menamatkan kitab. Alhamdulillah sampai Sunan Nasa'i sampai tamat bersama beliau. Kecuali setengah juz pertama kami terlambat datang, jadi tidak sempat ikut dari awal. Jadi juz pertama lah, sebanyak 5 juz tamatkan dalam 3 tahun setengah. Cuman karena beliau seperti ahli hadis kan tidak panjang-panjang, tidak dijelaskan cara istimbatnya. Dan saya kan dari awal punya hobi juga fikih dan usul fikih, juga suka lughah al-Arabiyah. Akhirnya saya masuk. Kalau Syekh Atiyah dari sisi lughah dia bagus, dari sisi fikih usul fikih luar biasa. Karena yang melarang hadir di majlis beliau juga sebagian murid beliau juga. Sebagian adalah murid beliau juga. Maka saya tembus batas itu. Ya, karena saya berprinsip seperti kata Yahya ibn Ma'in, iza katabta faqammish. Ketika sedang mencatat hadis, ambil semuanya, bentangkan kainmu. Wa iza haddatsta fafattish. Ketika nanti menyampaikannya, diperiksa. Paham dah? Saya buat contoh konkret biar tonton paham. Ya, saya ikut pameran, mampir di stand Kementerian Penerangan Arab Saudi. Di situ banyak buku bagus-bagus. Cinan saya nak punya. Tahu Cinan? Hah? Tahu Cinan kah? Ingin saya punya. Saya tanya pada yang penjaga, minta malu, jadi pura-pura nak membeli, padahal inginnya dikasih gratis. Pahamlah mahasiswa. Ya, saya tanya, Syekh, dipuji dulu, nah gitu kan. Masya Allah al-kutub, Masya Allah kutubun badi'ah, kita bagus ini. Gimana cara memilikinya? Berapa harganya? Dia bilang, lah khalas, balas. Terus berapa buku yang boleh saya ambil gratis? 1 judul. Ini saya ambil 1 judul. Tapi hati masih terpaut. Yang lain tuh harus dapat. Belok-belok, setengah jam saya balik lagi. Udah berganti penjaganya. Saya datang lagi, pura-pura nanya. Iya, sekarang enggak mau lama-lama, saya takut balik yang tadi kan. Syekh, ini buku boleh dibeli tak? Lah, enggak dijual, gratis. Berapa boleh saya ambil? 2 judul. Alhamdulillah saya ambil 2 judul. Karena dibolehkan 2, terus pilih-pilih kan? Saya pilih yang terbaik menurut saya waktu itu, ambil 2. Habis masuk isya, pergi sholat ke masjid. Lepas sholat, pas masuk, karena memang standnya di pintu utama, karena kementerian kan di pintu utama, rata-rata kementerian di pintu utama. Nengok lagi saya, udah berganti lagi, ganti penjaga. Saya hampiri. Sekarang saya bawa orang, teman-teman tadi yang terpisah, setelah sholat ketemu di musola di masjid. Kalian mau buku enggak? Mau Ustaz? Ikut saya. Ikut. Akhirnya ikut mereka, berlima kami. Ikut. Datang saya, Syekh, saya puji lagi. Ini kitab luar biasa, susah didapat tempat lain. Boleh enggak saya beli? Lah, ini enggak dijual. Terus gimana cara dapatnya? Gratis. Berapa? Masing 1 judul, 1 naskah. Berarti boleh diambil semuanya. Saya ambil plastik besar 2. Sekarang enggak pilih saya. Takut nanti yang 2 datang ya. Ini sudah 2 kali ke sini. Saya ambil semuanya. Nengok saya ngambil semua dan hampir semua judul saya ambil. Baru dia bilang, "Khalas katanya. Kawan-kawan karena belum paham, dipilih-pilihnya.
Jadi saya dapat 2 kantong besar, mereka dapat 2 judul. Paham? Paham? Itulah saya. Ya, saya masuk ya di jurusan yang tidak jurusan saya juga saya masuk, pelatihan saya ikut. Ya kawan-kawan kan banyak terbatas. Oh jangan ikut di situ. Ini masalah, ini macam-macam ya, sebenarnya tidak ada masalah, dianggap masalah. Saya sekarang kesini ini mau belajar. Mungkin saya tidak akan dapatkan pakar-pakar seperti yang di sini nanti. Ya, saya masuk. Akhirnya saya dapat. Sampai di rumah baru saya periksa mana yang bagus, mana yang kurang. Yang kurang saya berikan kepada orang yang ahlinya. Ya kan ada statistik juga. Awak ada ahli statistik kan? Tidak akan dibaca ini. Kasih sama yang lain. Ada kitab tentang ilmu sosial, kayaknya tidak perlu saya kasih yang lain. Tapi ada hal-hal yang sifatnya bahasa saya perlukan, ada yang sifatnya hukum saya memerlukan, hukum internasional dan sebagainya saya perlukan. Ada yang aturan dan perundang-undangan yang berlaku saya perlukan. Dan ada juga yang bersalah syar'i. Jadi ketika menulis, ketika belajar, ambil sebanyak-banyaknya. Tapi ketika mengamalkan, mengajarkan, pilih yang sahih. Nah, cuman tuan-tuan kayaknya tidak akan mengajar kan? Oleh sebab itu, ambil aja yang sahih-sahih saja. Paham tak? Kalau saya memang untuk belajar ke situ. Jadi setiap hari kami belajar. Kalau tuan-tuan, sekali sepekan. Bidang kita kan masing-masing, sahih. Kalau tuan-tuan suruh pula saya cari kontrak, emangnya cari duit, bukan bidang saya pula, sahih. Nah, oleh sebab itu makanya saya tidak masuk di bab itu, tapi di bab ilmu saya. Makanya tuan-tuan, kenapa disuruh milih majelis yang bersih dari subuhan? Karena mungkin kesempatan tuan-tuan untuk menyaring tidak ada. Maka ambillah yang bersih-bersih saja. Ya sebenarnya bukan tidak, cuman kawan-kawan terlalu ekstrim ya kadang-kadang. Yes, itu direkomendasi kalau ibarat ulama. Nabawi kan screeningnya luar biasa. Sahih. Maka saya bukan pula orang-orang yang masalah masyhur dengan ahli bid'ah, bukan. Orang-orang yang dituduh berbuat bid'ah tapi tidak terbukti. Masalahnya apa? Tidak satu majelis dengan kita, itu aja masalahnya. Atau ada kadang-kadang kaidah yang tidak bicara tentang ahli bid'ah berarti ahli bid'ah. Itu yang masalah, kaidah yang batil ini juga jadi umum dipakai. Kalau tidak menyinggung ahli bid'ah berarti bukan ahli sunnah. Kan itu kadang-kadang sebagian. Apa tuh tidak duduk sama Dasman? Dia tidak pernah bicara tentang ahli bid'ah. Dan itu yang dulu juga di sebagian kami di Madinah menerima yang seperti itu, keedah-keedah yang tidak berdasar itu. Antum tahu kapan? Setelah antum belajar dari para ulama as-salaf yang sesungguhnya, bahwa Imam Ahmad, Imam Yahya bin Ma'in, Imam Al-Bukhari, Imam Abdul Asim bin Abi Hatim, Abu Hatim Ar-Razi, bahkan Sufyan Ats-Tsauri, Malik ibn Anas, tidak seperti kaidah itu yang mereka gunakan. Bahwa diamnya seseorang bukan berarti suka. Karena ada hal-hal yang lebih utama. Maka tuan-tuan lihat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, sering dia bicara tentang orang. Mereka fokus ke ilmu. Kalau dia membenarkan ilmu, bukan mencari siapa yang bersalah. Karena itu menurut aslinya Nabi SAW. Ada orang buat salah, Nabi katakan ma balu aqwamin, kenapa ada orang begini dan begitu, tanpa menyebut nama. Ada yang katakan sesungguhnya si fulana rajin sholat malam, rajin puasa sunat, cuman menyakiti tetangganya. Tidak disebutkan siapa si fulana itu. Bawa sini, ayo kita umumkan di sini, kurang ajar. Tidak.
karena itu tidak penting. Yang penting itu adalah amalan itu jangan ditiru, kesalahan itu jangan diikuti. Siapa yang melakukannya nanti akan tersortir sendiri. Ya, ketika antum tahu orang-orang yang mengingkari sifat Allah berarti ahli bid'ah. Antum dengar nanti ceramah si fulan, oh dia tidak percaya pada Al-Quran dan hadis dalam masalah ini, dia lebih percaya pada pikiran dan logikanya. Berarti si fulan ahli bid'ah itu akan paham kalau sudah punya ilmunya. Tapi jangan pula ambil mikrofon langsung di mimbar. Sah? Tidak ada maslahatnya, sahih? Justru kadang-kadang menimbulkan mudarat. Jadi serahkanlah itu kepada ahlinya. Kadang-kadang ya ahli pun sendiri juga mendengar berita dari orang tidak selektif. Mohon maaf, sebagian syekh juga terima berita tentang si fulan, alhamdulillah, lalu dijarah si fulan itu. Besok si fulan dijarah, menjarah si fulan yang kemarin mengadu itu. Kena pula si fulan. Dan itu sering terjadi. Jadi siapa yang pandai untuk menyampaikan berita ke syekh, itulah yang dekat. Besok dijarah lagi. Hanya sama-sama menjarah. Nah, itu masalahnya. Nasallahu salam ta'afiyah, dimaafkan kita dari hal-hal seperti ini. Wabillahi taufiq hidayah. Cukuplah dulu ya. Besok kita sambung lagi. Jangan khawatir, aku pasti kembali. Insyaallah. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.